Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Bapak Ibu guru hebat dan bahagia. Oke, hari ini saya ingin berbagi tentang tugas-tugas dari beasiswa LPDP yang saya dapatkan dari Universitas Canberra, Australia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah mendapatkan beasiswa itu, saya dikirim selama 5 hari, tepatnya di Hotel Arosa oleh Kemendikbudristek pada divisi Guru Dikdas atau Pendidikan Dasar. Di sana saya ditempa bersama teman-teman dari 11 provinsi dengan jumlah 25 guru yang terjaring dalam beasiswa ini. Dan di akhir pembelajaran, saya diharapkan untuk membuat portofolio yang berbasis STEM. STEM sendiri adalah abreviasi atau akronim dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dari namanya itu nampak kok kompleksitasnya tinggi, tapi sebenarnya STEM itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Nah, sekilas tentang portofolio yang saya buat. Yang pertama adalah menu home. Di sini di menu home ini kita bisa melihat perkenalan diri saya sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah dasar di Banyuwangi, tepatnya di SD Negeri 8 Sumber-Agung. Nah, SD 8 Negeri Sumber-Agung ini terletak di Kecamatan Pesanggaran. Ketertarikan saya atau keingintahuan saya tentang STEM itu cukup besar. Oleh karena itu, ketika mendengar ada beasiswa tentang STEM, saya mencoba untuk peruntungan saya, siapa tahu, dan alhamdulillah saya mendapatkannya dengan seizin Allah. Nah, di depan ini terdapat mind mapping. Nah, di mind mapping ini bisa Bapak Ibu lihat beberapa hal yang saya letakkan di sini. Apa sih gagasan yang ingin saya bawa dalam STEM? Nah, di STEM ini saya membawa masalah-masalah sosial dan masalah-masalah mengenai lingkungan hidup. Yang pertama adalah environment atau lingkungan, yang mana keunikannya daerah di mana lembaga saya berdiri sekitar laut, pantai, kemudian hutan, perusahaan tambang, dan kehidupan yang tergantung di dalamnya. Kemudian ada komunitas, the community, memberikan ide bagaimana membuat hidup lebih baik dan sustainable. Sustainable artinya berkelanjutan. Artinya kita sebagai pendidik mampu membawa anak-anak untuk mencoba, berpikir secara terbuka untuk membuat sesuatu hal yang ramah lingkungan namun berbasis teknologi. Kemudian problem solving juga sebagai tema utama dari STEM yang saya bawakan. Problem solving adalah pemecahan masalah di mana anak-anak belajar untuk sebagai problem solver dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya sebagai bekal untuk doing the project atau membuat ide-ide cemerlangnya diimplementasikan langsung di dalam komunitas sebagai langkah ke masa depan yang cerah. Nah, setelah mind mapping, di sini ada rational. Rational itu seperti apa sih pandangan kita mengenai kita sendiri sebagai pendidik atau lembaga kita, latar belakang yang mendasari apa yang ingin kita terapkan di sekolah. Jadi di sini saya menuliskan beberapa hal dan sebagai latar belakangnya. Kemudian ada reading activity, di sini ada 10 sesi membaca, kemudian ada class challenge,
STEM implementation, assessment. Kemudian di assessment ini ada sub assessmentnya, yaitu self-assessment, menilai diri sendiri, portfolio self-assessment, menilai portofolio kita sendiri, kemudian peer assessment, dinilai oleh teman atau rekan sejawat. Nah, kembali ke reading activities yang ada 10. Ini saya buka mungkin season 9 sebagai contoh. Di sini ada sebuah artikel yang harus kita baca. Lalu kita diharuskan untuk memberi pendapat atas apa yang kita baca. Nah, pendapat ini disebut dengan insight. What is the insight of learning process or the article that have read? Yang pernah kita baca. Nah, setelah memberikan insight, maybe we can use our insight to make a reflection, membuat refleksi. Itu ya pekerjaannya di reading activities. Kemudian untuk STEM implementation-nya, penerapannya saya membuat 2. Yang pertama, crafting lesson, pecangkokan, dan branch and circle, cabang dan lingkaran. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa STEM itu membawai sains yang diintegrasikan ke dalam matematik dan diterapkan dengan ilmu engineering dan mengaitkan dengan teknologi. Namun, tidak semua harus punya porsi yang besar. STEM kita bisa membesarkan sainsnya dan merelasikan dengan yang lain, atau kita besarkan matematikanya, kita relasikan dengan yang lain. Jadi, porsi dalam satu pembelajaran STEM tidak harus semua memiliki peran besar. Nah, contoh grafting lesson plan yang saya buat. STEM grafting project di sini adalah mencangkok. Nah, anak-anak saya ajarkan mencangkok di sekitar pohon seperti apa ya bisa dicangkok. Lalu gimana untuk mengaitkan dengan matematika? Bisa dilakukan dengan cara pertama mengukur panjang cangkok, mengukur diameter batang. Nah, itu sudah masuk ke ranah matematika. Lalu engineeringnya memakai alat-alat tertentu untuk membuat pecangkokan tadi. Kemudian teknologinya kita bisa membuat atau memakai stopwatch atau timeline dari handphone atau Android yang dimiliki siswa. Disinilah STEM secara sederhana dikemas secara apik dan tidak membuat kita kesulitan. Jadi matematika dan ilmu pengetahuan alam, bahkan ilmu pengetahuan sosial bisa terkait dalam satu pembelajaran. Nah, itu sekilas tentang STEM. Terima kasih. Kalau ada pun pertanyaan yang Bapak Ibu ingin utarakan, silakan chat di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.